Bang Iman, gimana ceritanya Bang Iman kok dulu belajar listrik? Karena lebih mirip kiai daripada insinyur. Betul ya Bang Iman? Ada bukunya namanya Kuliah Tauhid. Lalu dia cerita, katanya gini, dia naik SMP, ada peresmian Bendungan Asahan di Sumatera Utara yang meresmikan Bung Hatta. Katanya, saya jalan kaki 6 jam dari kampung saya ke tempat itu berbondong-bondong dengan orang sekampung karena pengen lihat wajahnya Bung Hatta. Belum ada TV, belum ada koran, cuma dengernya cerita dari mulut ke mulut. Ada orang hebat namanya Bung Hatta, wakil presiden, datang ke sana, terus mendengarkan pidato di situ. Yang berbicara Bung Hatta, dia bukan Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu kalau pidato menggelegar, kalau Bung Hatta itu kalau pidato pandai, oke, so semuanya mendengarkan. Dan apa kata Bung Hatta dalam pidato itu? Dia cerita begini. Yang sedang diresmikan hari ini adalah kira-kira nih adalah sebuah waduk, sebuah bendungan yang nantinya akan menjadi pembangkit tenaga listrik, jadi energi. Indonesia masa depan, negara ini perlu melakukan pembangunan, dan kalau melakukan pembangunan diperlukan pembangkit energi yang amat banyak. Kita perlu pembangkit listrik yang banyak, sehingga ini kata Bung Hatta, kita memerlukan banyak sekali insinyur listrik. Okay? Terus apa katanya? Semua anak pulang kampung pengen jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata pemimpinnya, itulah kebutuhan bangsa di masa depan. Dan beliau berangkat ke Jakarta, berangkat ke Bandung jadi insinyur listrik. Kenapa? Kata Bung Hatta. Kata orang tua itu Bung Hatta itu. Apa yang peristiwa itu terjadi? Ada yang disebut sebagai unconditional trust, kepercayaan tanpa syarat. Tidak ada satupun yang di ruangan itu mendengarkan sampai bilang gini, apa mungkin adiknya punya proyek listrik ya? Apakah temannya ini kontraktor listrik ya? Gak ada orang yang pulang itu dengan perasaan ini mesti koncol nih. Ini dolanan listrik. Kalau ditanya kegiatannya apa? Ya saya sektornya power Pak. Power apa? Political power Pak. Gak ada Pak. Tidak ada satupun yang mengira Bung Hatta lagi cari untung. Tidak ada satupun yang mengira Bung Hatta lagi memperjuangkan kepentingan dirinya. Itu yang membuat pemimpin-pemimpin itu dipercaya tanpa syarat. Dan kemudian anak-anak itu mau menghabiskan hidupnya menjalani apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya. Belum dibayangkan bertahun-tahun sekolah listrik, walaupun di ujungnya ternyata bukan bidang saya itu, tapi taat itu. Apa peristiwa penting dari sini? Dan itu bukan hanya Bung Hatta, sederetan itu orang itu, seangkatan itu, orang-orang yang melampaui dirinya, melampaui kepentingan pribadinya, dan mereka wujudkan itu dalam kata-kata, dalam perbuatan. Kami di Jakarta mencoba untuk mengambil apa itu? Apa sih? Kami itu semua pembangunan di Jakarta itu kami lakukan dengan 3 tahap. Gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan. Tidak ada karya tanpa narasi. Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh kita membangun sesuatu kalau ditanya kenapa? Ya karena mau bangun, ya nggak boleh. Harus ada alasan di balik itu. Nih misalnya kita bangun transportasi umum. Kenapa bangun transportasi umum? Kota ini kota yang tersegregasi. Ayo kenyataannya begitu. Ada yang hidup di kampung, ada yang hidup di komplek. Teman-teman datang ke Bundaran HI ini dekat sini nih. Ada 3 mall di situ. Apa aja mallnya? Grand Indonesia, Plaza Indonesia, satu lagi. Tamrin City. Oke, yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Nggak berani, lain kelas. Nggak berani ke Grand Indonesia, nggak berani. Yang ke Plaza Indonesia, Grand Indonesia mau masuk Tamrin City. Maaf. Kita ini, saya terpilih menjadi gubernur di sini, lalu saya menyaksikan kota ini tersegregasi, tapi nggak dibaca ini sebagai
terpisah-pisah berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, kalau saya tidak menciptakan ruang bersama, segregasi jalan terus. Begitu naik MRT, naik LRT, naik Transjakarta, naik angkutan umum semuanya, di situ nggak ada segregasi. Mau presiden, mau CEO, mau pengangguran, antrinya sama, duduknya sama, tiketnya sama, urutannya sama, gerbongnya sama. Sama. Jadi kalau ditanya, alat transportasi ini bukan alat pemindah badan saja, tapi dia alat pembentuk perasaan kesetaraan.